Terima kasih Anda masih bersama Jurnal 9 Petang. Pemirsa, informasi seputar Pemilu 2024 telah kami rangkum dalam segmen Jurnal Pemilu. Inilah Jurnal Pemilu selengkapnya. Tiga cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Mahfud MD telah beradu gagasan dengan tema kerakyatan, ekonomi digital, keuangan investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat cawapres tersebut berlangsung selama 150 menit, dengan acara utama berlangsung selama 120 menit. Simak kelas rangkuman berita berikut ini. Debat cawapres seri pertama ini mempertemukan tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memaparkan pandangannya terkait beberapa isu dalam debat perdana cawapres. Ia mengusung visi misi di bidang ekonomi yang berkelanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Salah satu yang terus-menerus diulangnya adalah pentingnya membangun generasi muda yang memiliki keterampilan masa depan atau future skills untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Gibran mengaku ingin mengembangkan talenta-talenta digital yang mumpuni, seperti ahli AI, Artificial Intelligence, ahli kripto, dan ahli blockchain. Program hilirisasi yang saat ini sering digaungkan Presiden Joko Widodo menurutnya akan diteruskan dan diperluas jangkauannya. Bukan cuma hilirisasi di sektor tambang, tetapi juga pertanian, perikanan, dan hilirisasi digital. Gibran menyatakan ia berkomitmen untuk meneruskan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara yang menjadi salah satu program andalan Jokowi. Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara yang berkelanjutan akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, serta membuka akses, konektivitas, dan lapangan kerja. Menurutnya, pembangunan IKN tidak sekadar pembangunan gedung-gedung pemerintahan saja, namun diharapkan dapat menjadi simbol pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memulai visi misinya dengan menghabiskan waktu sepanjang hampir 20 detik untuk mengucapkan selamat Hari Ibu, sebelum melanjutkannya dengan mengatakan, dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Mahfud MD juga menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif secara besar-besaran. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dolatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Selesai. Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia berulang kali menggunakan kata slepet untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Caimin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Caimin berjanji akan mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa. Ia juga berjanji akan melanjutkan bahkan menambah besaran nilai program Bansos. Caimin juga menjanjikan alokasi 5% APBN sekitar 150 triliun untuk kaum muda, salah satunya melalui program kredit usaha anak muda. Ia juga berjanji akan mengalokasikan dana 5 miliar per desa tiap tahunnya. Menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu
kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf waktu Anda. Tim TV 9 melaporkan.